Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup bersama Bapak Andi Ahmad Zakaria. Nah, apa itu sistem klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, bentuk tubuh, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran. Kemudian taksonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini ada hewan, ada tumbuhan. Bapak taksonomi, ya, ini dia gambarnya, yaitu Carolus Linnaeus. Ya, taksonomi menurut Linnaeus adalah yang masih kita gunakan sampai saat ini. Tujuan untuk mempelajari klasifikasi adalah satu, mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Artinya kita mempermudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai organisme. Artinya mempermudah kita mempelajari berbagai macam hewan. Nah, yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kekerabatan adalah kedekatan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, anak-anak Bapak, dapatkah kamu mengelompokkan sayuran dan buah-buahan di bawah ini? Perhatikan gambarnya, ada gambar nanas, kemudian ada gambar buah apel, kemudian ada gambar buah anggur, dan ada buah delima, ada stroberi, dan yang lainnya. Anak-anak Bapak, silakan mengelompokkannya di dalam buku latihan berdasarkan apa yang anak-anak perhatikan tadi, ya. Termasuk ke dalam kelompok mana dia. Nah, kemudian kita lanjutkan pengamatan kita. Nah, kelompokkanlah sayuran dan buah di bawah ini. Nah, ini ada buah dan sayur, ya, ada buah. Mana dia buah, kita kelompokkan ke dalam kelompok buah. Mana dia sayur, kita kelompokkan ke dalam sayur. Kemudian apakah dia termasuk tanaman dikotil atau termasuk ke dalam tanaman monokotil. Silakan kita kelompokkan di dalam buku latihan kita sebagaimana pada LKPD kedua yang telah Bapak bagikan kemarin. Nah, amatilah makhluk hidup pada gambar berikut dan kelompokkan. Demikian juga dengan yang ketiga ini, kita lihat mana hewan yang karnivora, mana yang hewan herbivora, mana yang hewan omnivora. Demikian juga tumbuhannya, mana yang dikotil dan mana yang monokotil. Silakan anak-anak kelompokkan ke dalam buku catatannya. Nah, kita lihat dasar klasifikasi, ya, berdasarkan ukuran tubuh. Yang kedua, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Kita contohkan untuk tumbuhan, contohnya pada xerophyt atau tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Kemudian ada tanaman hidrophyt, air, ya, yang tinggal di tempat air. Dan ada hygrofyt, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga adalah berdasarkan manfaatnya. Apa manfaat daripada klasifikasi ini bagi kehidupan manusia? Kemudian yang terakhir berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi karnivora, omnivora, dan herbivora. Nah, kemudian perkembangan klasifikasi makhluk hidup, ya, beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, pertama klasifikasi alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Apa itu morfologi? Adalah bentuk luar tumbuhan atau bentuk luar daripada hewan. Anatomi adalah bentuk bagian dalam atau struktur bagian dalam dari hewan atau tumbuhan. Dan fisiologi adalah tingkah laku
yang dilakukan oleh hewan atau tumbuhan. Kemudian klasifikasi filogenik itu dilihat dari sejarah atau berdasarkan sejarah evolusi daripada satu makhluk hidup. Kemudian klasifikasi buatan itu berdasarkan persamaan ciri morfologi atau ciri yang nampak atau yang mudah kita lihat, maka kita dapat mengklasifikasikannya. Nah, kita lihat ukuran takson dalam klasifikasi. Ya. Apa itu takson? Takson adalah makhluk hidup dikelompokkan dalam sistem satu takson. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya, dan apabila semakin besar persamaannya, maka semakin dekat kekerabatannya. Tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Kita lihat pada tumbuhan, tingkatan taksonnya ada kingdom atau kerajaan, ada divisio atau divisi, ada kelas, kemudian ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Itu pada tumbuhan. Pada hewan, kita dapatkan kingdom atau kerajaan, phylum atau phylum, kelas atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Perbedaan antara tumbuhan dan hewan terdapat pada tumbuhan ada divisio, sedangkan pada hewan ada phylum. Ya, inilah yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Nah, kita lihat contohnya pada takson pada tanaman jahe. Phylum kerajaannya atau kingdomnya plantae, kemudian divisionya ada spermatophyta, subdivisionya angiospermae, kelasnya Dicotyledon, kemudian ordonya Zingiberales, familinya Zingiberales, genusnya Zingiber, spesiesnya Zingiber officinales. Nah, ini pada tanaman jahe. Kemudian kita lihat pada hewan. Pada tingkatan takson macan tutul ada kingdomnya Animalia atau hewan, phylumnya Chordata atau bertulang belakang, kelasnya Mamalia atau melahirkan dan menyusui, kemudian ordonya adalah Chordata atau hewan karnivora atau hewan pemakan daging, kemudian familinya adalah Palinidae, genusnya Parales, ya. Genusnya Pentra dan spesiesnya adalah Pentra paradus, ya. Nah, ini pada hewan macan tutul. Nah, kunci identifikasi atau kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contohnya. Anak-anak Bapak nanti memperhatikan, umpamanya di rumahnya ada kucing. Kita lihat kucing itu bagian nomor 1, A bertulang belakang, B tidak bertulang belakang. Kita perhatikan kucingnya. Oh, kucing ternyata bertulang belakang, maka kita tulis 1A. Lalu kita kasih tanda strip, kita lihat kalau dia bertulang belakang kelanjutannya kemana? Ternyata ke nomor 2. Nah, apabila sudah nomor 2, bagian B-nya tidak perlu kita tulis lagi, langsung kita lihat nomor 2. 2A tubuhnya selalu basah tubuh kucing? Oh, tidak. Berarti kita masuk ke 2B. Tubuhnya tidak selalu basah, maka 1A strip 2B. Lalu kita lihat ujungnya, ternyata setelah 2B ini ada 4, ada nomor 4, maka nomor 3 tidak perlu kita perhatikan lagi karena kita langsung lompat ke nomor 4. Kita lihat nomor 4, A menyusui anak, B tidak menyusui anak.
Nah, ternyata kucing adalah hewan